Masih bersama kami, pemirsa. Menjaring wakil rakyat sejatinya ialah menjaring pemimpin. Mereka bertugas memperjuangkan aspirasi rakyat dan parpol punya legalitas untuk mencari calon pemimpin dari pusat sampai daerah. Betul sekali Reno, dan ini lantas bagaimana juga mereka mampu menjalankan tanggung jawabnya dan juga Partai Nasdem menjalankan marwahnya. Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Kita sapa Mas Hanta Yuda. Masih bersama kami Mas Hanta? Masih, Johanna, Reno. Ya, Mas Hanta, sejumlah nama mengajukan diri dari Partai Nasdem sebagai calon legislatif. Apa yang menjadi perhatian Anda akan hal ini, Mas Hanta? Ya, saya punya catatan elektoral ya terhadap Nasdem dan tentunya semua partai di negara kita, khususnya Nasdem. Kita lihat sebagai pendatang baru di 2014, Johanna, dia memperoleh perolehan 8,4 juta pemilih. Kemudian kalau kita konversi menjadi persentase 6,7%, ada kenaikan di 2019 menjadi 12,6 juta, yaitu 9,05%. Kenaikannya 4 juta. Kalau kursi dari 2014 ke 2019, 2014 itu 35 kursi, kemudian 2019 menjadi 59 kursi. Dari 6,3% peran kursi menjadi sekarang 10,3%. Artinya ada kenaikan jumlah kursi sekitar 24. Tren pertumbuhan elektoral Nasdem adalah naik. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Yohana tadi. Apa sih yang paling determinan, paling utama faktor kenaikan dari Partai Nasdem ini? Saya membacanya tentu banyak variabel. Tapi simpulan saya, analisa saya adalah kejelian, ketepatan, strategi yang fokus menentukan caleg. Karena dalam pemilihan legislatif, dalam pileg itu, posisi caleg itu sangat dominan, sangat menentukan. Jadi ketepatan Partai Nasdem mengambil bukan fokus pada misalnya menaikkan party ID partai, karena sulit untuk menaikkan party ID partai dan kondisi pemilih Indonesia, tidak hanya di Indonesia, karena fokusnya di caleg. Nah, kalau dilihat tadi bagaimana mereka menyiapkan survei dapil, kemudian mencari profil dari para caleg yang kompeten, punya rekam jejak, punya popularitas yang lumayan dan memadai. Nah, ini yang saya kira menjadi salah satu catatan saya terhadap salah satu faktor yang menaikkan elektabilitas Partai Nasdem, selain faktor ketua umumnya, faktor mesin partai dan seterusnya, karena caleg-caleg yang potensial diambil oleh Partai Nasdem dari kalangan kepala daerah, atau kalau kita lihat tadi ada 7 gubernur, kata Pak Prananda, ketua Bapilunya Partai Nasdem. Itu kan salah satu potensi suara yang sangat besar ketika mengambil kepala daerah. Kemudian kedua, kita lihat juga ada selebritis yang menjadi topangan popularitas. Jadi para kepala daerah, kemudian juga public figure dari berbagai macam profesi. Nah, inilah salah satu faktor yang menyumbang kenaikan suara Partai Nasdem, karena caleg-calegnya yang dianggap potensial, caleg-calegnya yang kemudian menjadi sumbu utama, atau istilah saya tadi yang paling determinan mengantarkan pertumbuhan Partai Nasdem cukup tinggi. Padahal pada saat itu mendukung capresnya adalah Pak Jokowi, dan kita tahu Pak Jokowi adalah partainya bukan Nasdem, adalah PD Perjuangan. Brand association-nya tidak begitu kuat, Yohana. Apalagi sekarang mestinya Nasdem punya potensi ketika mendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan bukan kader partai, tidak berwarna. Bahkan sekarang dalam persepsi publik menurut saya, itu brand association-nya, koneksinya itu paling kuat ke Partai Nasdem, karena Partai Nasdem yang pertama mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah, ini berarti menambah tambahan, meskipun ada tantangan nanti ya, bisa kita diskusikan. Ini yang menjadi peluang bagi Partai Nasdem. Calegnya tetap fokus dalam mencari caleg terbaik. Tadi ini yang saya kira menjadi catatan bagi Nasdem. Mungkin buat partai-partai lain, fokus utama terlepas soal koalisi siapa dengan siapa, capresnya siapa, fokuslah dalam pileg dengan calegmu. Gitu kira-kira. Baik. Mas Hanta, kalau tadi Anda mengatakan background kondisi politik terkini dengan Partai Nasdem yang mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024, apakah ini juga menjadi salah satu fondasi yang cukup kuat untuk menjadikan target 100 kursi di DPR RI ini menjadi suatu realitas, Mas Hanta? Ya, Reno. Dalam pemilu serentak saat ini, di mana pemilu legislatif diselenggarakan serempak dengan pemilu presiden, maka faktor capres menjadi penting juga setelah caleg. Karena ada pemilih yang memilih, dia datang ke bilik suara, memilih partai politik, ada karena dia pemilih partai A.
itu tidak banyak. Yang kedua, dia memilih partai itu karena dia memilih si calegnya. Oh, dia kenal di caleg dapilnya. Nah, yang ketiga, ini juga besar. Biasanya dia tidak memiliki ketertarikan yang cukup tinggi kepada seorang caleg atau kepada partai politik. Dia fokus dan menganggap pemilihan presiden atau capres jauh lebih penting daripada pemilihan legislatif atau partai politik. Maka dia cenderung mengikuti partai si caleg, si capres. Dia akan memilih capres idolanya, partainya mana terasosiasi kuat, dan dia cenderung tertarik ke sana. Itu yang menjelaskan tentang teori efek ekor jas atau kotel efek. Itu adalah insentif elektoral yang didapatkan oleh sebuah partai politik, suatu partai politik ketika mendukung seorang calon presiden. Ada pemilih yang tidak memiliki preferensi kuat kepada caleg dan partai, dia mengikuti, mengekor pada pilihan si capres. Capresnya partai A. Nah, kita kembali ke Partai Nasdem. Maka potensi yang kedua, kalau pertama adalah calegnya harusnya konsisten seperti 2019. Kalau kita perhatikan profil dari caleg-caleg Partai Nasdem itu kepala daerah, mantan gubernur, kemudian dan sebagainya. Nah, sekarang ditambah lagi ada ceruk potensial, yaitu basis pemilih Anies Baswedan. Kita perhatikan dari data-data survei, tingkat elektabilitas Anies tentu jauh di atas elektabilitas partai-partai, termasuk Partai Nasdem. Anies perolehannya pasti di atas 20% sampai 25%. Nah, ini artinya ada potensi ceruk suara yang juga potensial bisa didapatkan oleh Partai Nasdem, Reno, untuk ke depan. Selain dari caleg, dia bisa mengambil juga sebagai magnetnya, satu magnet caleg, kedua magnet si capres. Asalkan tadi Partai Nasdem juga tepat dalam menentukan strategi membangun persepsi bahwa partai utamanya si capres, dalam hal ini Anies Baswedan, adalah Partai Nasdem. Meskipun tidak otomatis, dan nanti ada partai-partai lain yang juga mendapatkan limpahan elektoral dari seorang Anies Baswedan sebagai capres. Ada Partai Demokrat dan PKS dalam hal perkembangan per hari ini. Nah, itu juga menjadi dinamikanya. Tapi apapun dibandingkan sebelumnya, bagi Partai Nasdem untuk mendapatkan ceruk pemilih Pak Jokowi di 2014 dan 2019, itu lebih besar potensinya pemilih Anies Baswedan. Kenapa? Dua hal. Satu, Pak Jokowi adalah partai lain. Dia punya warna merah. Beliau adalah PDI Perjuangan. Sementara Anies secara jelas, secara de facto, secara de jure, beliau tidak berpartai, tidak berwarna. Tapi secara de facto itu bisa dibaca dalam persepsi publik, Anies cukup Nasdem dibandingkan partai-partai lainnya, dibandingkan PKS, dibandingkan Demokrat. Kenapa? Poin yang kedua, yang pertama mendeklarasikan Anies Baswedan adalah Partai Nasdem. Jadi potensi kedua kalau dikombinasikan antara kekuatan caleg, kekuatan partai, kemudian dikombinasikan dengan si capres, nah ini menjadi kombinasi yang kuat, dahsyat menurut saya, potensi kuat. Asalkan bisa mengawal strateginya, mengawal isunya, dan juga dinamikanya stabil ya. Kalau ada penurunan dari salah satu ya berimbas juga sebenarnya. Begitu, Reno. Ini juga menarik ya, Mas Hanta ya. Tadi ada menyebutkan banyak sekali peluang-peluang yang memang harus benar-benar diambil oleh Partai Nasdem terkait dengan segala dinamika yang ada. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, tantangan terbesarnya seperti apa? Nah, ya, pemirsa dapat Anda lihat ini adalah persiapan ya. Iring-iringan, betul, konvoi motor dan juga ojol yang tadi sudah disebutkan yang akan mengiringi bacalek ini untuk menuju ke KPU. betul. Dan kalau tadi ada satu makna yang tersurat disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo, mengapa kok ojol ini juga ikut iring-iringan, Yohana? Ini adalah salah satu pesan yang ingin disampaikan bahwa Partai Nasdem itu betul-betul berpihak pada UMKM, pada pergerakan roda ekonomi di negara Indonesia. Apalagi ini kita mulai masa-masa rebound ya setelah pandemi COVID-19 ekonominya. Kita lihat kemeriahannya, Yohana. Ya, dan seluruh anggota yang ikut rombongan ini yang menuju ke KPU ini juga mengenakan atribut-atribut, tentu saja atribut partai, dan di situ juga ada nomor urut partai dan juga It's Time. It's Time merupakan slogan ya, yang menunjukkan bahwa ya ini saatnya untuk benar-benar melakukan sesuatu yang konkret untuk rakyat melalui Partai Nasdem ini, seperti itu. Dan kita akan segera melihat karena nampaknya ini akan segera dimulai untuk segera menuju ke gedung KPU. Yang rencananya di jam 11 nanti, 11 tepat, rombongan dari Partai Nasdem ini akan mendaftarkan para bacaleknya di KPU RI khusus untuk bacalek 580 bacalek
untuk DPR RI. Sambil kita menunggu keberangkatan rombongan dari Nasdem Tower, Yohana, kita akan tersambung dengan Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, Anda masih bersama dengan kami, Mas Hanta? Ya, Reno, Yana. Ya, Mas Hanta, kalau tadi Anda sempat menjelaskan ya, banyak sekali sebenarnya peluang dari caleg-caleg Nasdem ini untuk benar-benar nanti bisa meraup kursi dan juga kesempatan dari perhelatan pemilu ini. Nah, tapi tantangan terbesar menurut Anda apa yang harus dihadapi oleh caleg Nasdem? Ya, sebelum ke tantangan begini, buat semua partai yang sudah ada success story dari Partai Nasdem berhasil mencangkokkan kekuatan figur atau magnet elektoral dari seorang caleg, beberapa caleg di 2019 itu sukses berhasil. Apalagi kalau 2024 ditambah lagi ada sosok capres yang bisa dicangkokkan. Dan itu relatif berhasil ya dilakukan oleh Partai Nasdem. Saya ingin mengatakan bahwa tren politik di Indonesia itu party ID melemah di semua partai. Yang menguat itu ada kekuatan figur sejak pemilihan langsung. Saya mengistilahnya membuat semacam teori baru figur ID yang lebih determinan ketimbang party ID. Itu terbukti. Seorang capres, seorang figur membuat partai lebih sukses seperti Pak Surya Paloh, Pak Prabowo, Pak SBY dan seterusnya. Nah, itu yang berhasil mereka geser Partai Nasdem membuat mencangkokkan ke partai dari kekuatan-kekuatan figur Mas itu. Hanta, ditahan dulu. Ada satu poin yang sudah saya tangkap tadi, ada teori baru yang Anda bawa, figur ID ya ketimbang party ID. Betul. Mas Hanta, terkait dengan tadi diperbincangkan juga oleh jurnalis Metro TV Glorinata ya, bahwa terkait dengan politik anti mahar ini adalah salah satu value yang dibawa oleh Partai Nasdem begitu, komit dengan value ini. Apa sudut pandang Anda terkait hal ini? Ya, itu juga menjadi salah satu faktor positif ya, pendukung secara pertumbuhan elektabilitas Partai Nasdem yang kemudian mendapatkan persepsi positif, simpati terkait dengan hal itu. Dan itu memang kita bisa mengkonfirmasi terutama di pemilihan kepala daerah. Bagaimana proses penentuan, pencalonan kandidat kepala daerah ini dilakukan oleh Partai Nasdem. Kita sebut saja ada beberapa partai ya, beberapa kepala daerah yang paling menonjol mungkin di Jawa Barat. Ridwan Kamil didukung oleh Nasdem sejak awal. Dan beberapa contoh yang lain yang memang mengkonfirmasi mereka didukung oleh Nasdem tanpa mahar betul. Nah, ini saya kira memberikan harapan positif bagi publik, bagi siapapun yang akan berkontestasi dalam kontestasi elektoral, itu bisa mendaftarkan diri atau menjadikan Partai Nasdem sebagai instrumen, sebagai pintu untuk bertarung di dalam pilkada. Nah, begitu juga di caleg saya kira yang perlu dipertegas sehingga seperti saya katakan tadi, Partai Nasdem selain tadi soal politik tanpa mahar, mereka memang ketepatannya partai ini jeli, tepat dalam menentukan komposisi caleg-calegnya. Supaya mendapatkan satu suara misalnya, satu kursi di dalam sebuah dapil, itu kan tidak cukup, Reno, didongkrak oleh satu figur. Tapi bagaimana harus disokong juga figur kedua, figur ketiga, target secara partainya dapat, meskipun terlepas soal siapa yang akan dapat itu si A, si B, atau si C. Tapi kontribusi si A, kontribusi caleg B, kontribusi caleg C ini membuat menjadi satu kursi. Itu saya kira yang menjadi poin pentingnya. Yang kedua, adalah dari sisi strategi para caleg juga. Strateginya juga tepat dalam konteks tadi, mestinya partai-partai politik juga dalam kondisi begini kan tidak ada di mana caleg memiliki potensi elektoral. Dia punya elektabilitas, dia punya popularitas, tapi isi tasnya yang tidak kuat. Nah, itu misalnya ada partai juga bisa mencari solusi. Ya, saya kira itu akan menjadi sebuah solusi menarik bagi partai politik untuk mendukung seorang caleg yang potensial, memiliki kompetensi yang baik, rekam jejak yang baik, dan seterusnya. Nah, saya kira itu yang membuat kuat atau tumbuhnya tren elektabilitas Partai Nasdem karena kefokusannya dalam menyiapkan atau mengelola strategi bagi caleg. Karena dari capres mereka tidak begitu, Nasdem tidak begitu bisa berharap banyak dari Pak Jokowi, meskipun di mana-mana dituliskan di billboard di beberapa alat peraga kampanye, Jokowi presidenku, partai presidenku, Jokowi presidennya, dan seterusnya, itu juga sebenarnya tidak efektif ketimbang caleg. Nah, sekarang
dengan menjadikan capresnya sejak awal dideklarasikan oleh Partai Nasdem tidak memiliki warna secara warna partai tertentu, mestinya punya potensi yang lebih besar meskipun punya tantangan yang berbeda tentunya di 2024. Ya, Mas Hanta, ini juga menarik ketika masalah elektabilitas yang tadi juga Anda sebutkan, bahwa hampir semua partai ini kemudian concern ke masalah isu kepemudaan dan juga perempuan. Betul. Nah, bagaimana kemudian Nasdem juga melihat peluang dari sisi ini dalam pergerakannya ya sampai titik ini, kemudian mendorong calegnya agar juga bisa memanfaatkan mungkin peluang-peluang ini, karena sekarang sudah generasi Gen Z gitu ya, yang betul. pemilih muda banyak. Nah, apakah ini benar-benar juga akan efektif untuk elektabilitas Partai Nasdem? Kita akan ulas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, masih bersama kami, Mas Hanta? Yohana. Ya, Mas Hanta, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, yaitu tentang banyak partai politik juga ini rata-rata fokus atau concern untuk mendulang suara melalui generasi muda dan juga isu-isu tentang perempuan. Nah, apalagi ini masalah keterwakilan perempuan ini menjadi salah satu concern juga untuk kemudian meningkatkan elektabilitas caleg gitu. Nah, bagaimana pantauan Anda melihat pergerakan dari Partai Nasdem yang concern juga terkait dengan isu ini? Ya, Yohana, memang ada dua ceruk pemilih atau segmentasi yang secara kuantitas ini menjadi lumbung. Kalau dibelah yaitu dari sisi usia atau generasi, yang kedua adalah gender. Itu kalau dari gender jelas lebih dari 50% itu perempuan pemilih paling besar. Begitu juga pemilih muda, milenial itu lebih juga dari 50%. Artinya dua segmentasi ini akan disasar, dibidik oleh semua partai politik termasuk Partai Nasdem lebih fokus, lebih serius lagi dibandingkan segmentasi yang lain. Kan segmentasi demografis itu banyak dari sisi etnis, dari sisi profesi dan sebagainya, tapi itu lebih menyebar. Tapi khusus dua ini tidak perlu saya kira dibedah lebih dalam, harus fokus semuanya, termasuklah Partai Nasdem, semua partai akan membidik potensi dua segmentasi atau ceruk ini. Nah, ada dua hal yang penting dari dua segmentasi ini, selain jumlahnya sangat besar, berarti kalau jumlahnya sangat besar, itu bisa menentukan kemenangan. Kalau ada partai yang bisa membangun persepsi, merepresentasikan kekuatan dari salah satu segmen, dia misalnya sangat kuat sebagai partai anak muda, partai milenial, atau partai yang sangat mendukung kepentingan perempuan, itu akan mendulang suara potensinya. Tetapi memang realitasnya dia terdistribusi relatif merata ke semua partai. Nah, komitmen partai ini nanti akan diuji dari berbagai macam turunan kebijakannya, isu yang diambil dan seterusnya. Nah, misalnya kita bicara tentang isu ya, Yohana. Isu yang paling tinggi ya, paling penting yang harus menjadikan hal penting dari sebuah partai politik selain menunjukkan paling awal komitmennya tentang keterwakilan perempuan dalam menentukan caleg. Yang kedua berarti juga keterwakilan kaum muda, milenial, itu penting juga meskipun tidak diatur dalam regulasi. Tapi kalau itu diinformasikan, dikomasikan kepada publik, itu akan memberikan dampak positif bahwa partai ini sangat komit memberikan kontribusi atau komposisi caleg dari perempuan dan anak muda itu relatif besar. Bahkan misalnya melampaui dari regulasi 30% untuk perempuan, yang anak mudanya misalnya melampaui dari yang rata-rata partai-partai lain, itu akan positif. Yang kedua tadi dari sisi isu. Isunya kalau pemilih muda itu pasti salah satu yang paling tinggi adalah isu soal lapangan pekerjaan. Dan ini juga menjadi isu penting di level nasional, evaluasi yang dua hal ya, lapangan pekerjaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Nah, stabilitas harga kebutuhan pokok ini ada isu sentral dari kebutuhan ibu-ibu rumah tangga. Itu juga isu perempuan. Tentu lebih dalam lagi isu perempuan banyak. Terkait hak reproduksi dan sebagainya, itu banyak sekali tentunya. Tapi isu yang paling populis, dua isu itu saya kira menjadi incaran atau yang bidikan yang tidak boleh dilupakan oleh partai politik. Nah, bagi partai yang bisa betul-betul fokus realitasnya, kemudian terbangun persepsi dari pemilih bahwa partai ini memang punya komitmen tinggi pada perempuan, kepentingan perempuan, tidak hanya sekedar proporsi calegnya, tapi memang isu-isu perempuan, kepentingan perempuan diperjuangkan dalam kebijakan-kebijakan strategis partai itu oleh caleg itu, begitu juga pemuda, maka saya kira itu akan memberikan dampak insentif elektoral secara positif kepada partai atau caleg tersebut. Yohana. Baik, itu adalah isu ya, isu perempuan yang ini juga menjadi salah satu isu seksi juga untuk bisa mendongkrak elektoral suatu partai. Tetapi begini Mas Hanta, terkait dengan informasi yang sebelumnya sudah kita tampilkan terkait dengan
ada perubahan aturan begitu terkait dengan keterwakilan perempuan untuk pembulatannya ketika bertemu dengan angka desimal ini dibulatkan ke atas. Nah ini bagaimana sudut pandang Anda soal hal ini Mas Hanta? Iya, kalau misalnya semakin tinggi tingkat keterwakilannya, saya kira baik ya. Tetapi begini, dua hal ini penting. Pertama, memang kita harus fokus, harus ada keterwakilan perempuan, gender itu. Karena kita berharap bahwa perempuan selain dia punya posisi politik yang strategis diberikan ruang politik yang lebih, satu sisi, tetapi juga penting adalah, apalagi perempuan, dia memperjuangkan, merepresentasikan kepentingan. Isu-isu itu artinya kepentingan perempuan, kepentingan anak muda, itu juga penting. Jadi tidak berhenti sampai di sini, selain keterwakilannya lebih difokuskan, misalnya semakin tinggi angkanya, pembulatannya, atau dalam konteks lain misalnya isu-isunya sama saja, menurut saya itu sayang. Jadi sehingga harus ditingkatkan dari komitmen partai politik, komitmen para caleg, apalagi kita menganggap caleg-caleg perempuan pasti lebih fokus lagi karena paham tentang perempuan, kepentingan perempuan dan sebagainya. Jadi itu yang paling penting ya, agar di dalam politik itu perempuan tidak menjadi dinomorduakan, sama, setara. Jadi kesetaraan gender ini penting diperjuangkan di dalam konteks negara. Jadi kepentingan perempuan juga harus diperjuangkan oleh para caleg, oleh partai politik. Itu yang jauh substansial, jauh lebih penting nanti setelah bicara tentang keterwakilan proporsi, Reno. Ya, Mas Hanta, selain segmentasi yang juga memang harus menjadi concern agar ada approach yang tentu saja efektif begitu, Anda tadi juga menyebutkan bahwa ya ini tidak hanya partai identity yang penting, tapi juga figur identity. Apakah ini juga sejalan kenapa masih banyak marak fenomena partai politik, mungkin juga Nasdem sendiri untuk menggait public figure? Yang kita tahu mereka banyak yang masuk ya menjadi anggota partai dan kemudian dalam partai politik itu. Walaupun mungkin kita juga bisa pertanyakan langsung apakah memang benar-benar ini juga memiliki karakter dan juga kredibilitas yang baik. Nah ini bagaimana untuk menyelaraskan ini? Ya, idealnya demokrasi kita ingin maju, Yohana, itu party ID yang tinggi. Yaitu di mana pemilih memiliki tingkat teridentifikasi, tingkat kesetiaan terhadap partai tinggi. Itu paling ideal. Tetapi realitasnya tingkat party ID kita itu relatif rendah. Tidak hanya di Indonesia, ini PR demokrasi. Nah ini yang harus ditingkatkan. Mungkin gimana? Partai ID ini kenapa rendah? Sebelum dilanjutkan kenapa rendah? Itu terkait dengan tadi tingkat kepuasan, tingkat kepercayaan kepada partai politik juga rendah. Kita harus mengatakan datanya demikian, cukup rendah terkait simpati publik relatif negatif dibandingkan beberapa lembaga-lembaga demokrasi yang lainnya. Tetapi partai politik tidak boleh tidak ada. Dia ada instrumen inti demokrasi. Dia adalah lembaga paling inti demokrasi kita. Kalau berdemokrasi tanpa partai politik ya tidak ada demokrasi, keterwakilan. Nah karena itu partai ini seperti ini ya, benci tapi rindu. Kesannya pemilih kita tidak suka dengan partai, tapi rindu dengan partai yang representatif, mewakili keterwakilan pemilih sangat aspiratif dan seterusnya. Sehingga saya kira yang harus dibangun ke depan itu tingkat kepercayaan publik kepada partai politik tinggi. Kalau tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan kinerjanya tinggi, maka partai ID bisa meningkat. Nah, ini dari sisi membangun demokrasi. Tapi dari sisi strategi, tadi saya mengistilahkan ada figur ID masuk dulu ke sana. Kita lihat misalnya partai-partai figur ya yang berawal lahir dari figur. Ketika Demokrat dengan SBY-nya, kemudian Gerindra dengan Pak Prabowo-nya, kemudian termasuk Partai Nasdem dengan Pak Surya Paloh, tetapi diperkuat juga dengan figur-figur calegnya. Ini juga menarik bagaimana istilah saya tadi ini dicangkokkan, ditempelkan ke menjadi elektabilitas partai. Jadi ditransformasi, tidak cukup pada di sini bagaimana sebuah partai politik membangun institusionalisasi pelembagaan partainya dimulai dari figur. Jadi bertransformasi figur, tapi tidak bisa berbasis pada figur satu orang. Kalau berbasis pada satu orang, ini ketika melemahnya pengaruh seorang figur, maka melemah juga partai itu. Karena itu harus diikuti tingkat pelembagaan, tingkat institusionalisasi dari partai politik itu penting. Tapi tidak apa-apa memulainya dari figur ID yang saya istilahkan tadi. Ada yang mengidolakan figur ini, caleg ini, lama-lama dia akan ngikut masuk ke partai pelan-pelan dan itu akan harapannya bisa meningkatkan figur partai ID. Nah, yang kedua, Yohana tadi soal
Bagaimana kalau jangan sampai partai politik terjebak pada popularitas dan isi tas saja dengan sistem pemilu seperti sekarang ini. Kalau gitu cari saja yang popularitasnya tinggi. Nah, inilah yang harus dikombinasikan. Saya setuju ini poinnya penting. Terlepas soal terbuka atau tertutup, itu kan di hilir, di hulunya seleksi para caleg kepemimpinan nasional kita di partai politik. Seleksinya, kalau partai tidak punya komitmen untuk membedah soal kompetisi, kapabilitas, soal rekam jejak, ini juga bermasalah. Jadi kalau misalnya partai politik punya sistem rekrutmen, sistem kandidasi, kandidasi capres cari pemimpin yang terbaik calonnya, punya rekam jejak yang bagus, pengalaman yang prestatif, begitu juga sebagai caleg. Ini mau dengan sistem apapun kita akan memilih mendapatkan calon yang kuat, Yohana. Jadi begini, kita sebagai pemilih datang ke bilik suara itu kan memilih hasil seleksi partai politik. Jadi sebelum tertulis nama caleg di kertas suara, nama capres di kertas suara, itu mereka dipilih dulu, ditentukan oleh partai politik. Karena itu yang harus dibereskan sistemnya adalah rekrutmen di partai politik, soal tanpa mahar tadi, yang dibedah ada soal kompetensinya, rekam jejaknya. Yang kedua, mekanismenya harus demokratis, melibatkan pemilih partainya. Dan yang ketiga, saya kira harus ada ketersambungan antara si calegnya dengan sistem kaderisasi di partai. Jangan sampai sistem kaderisasi terputus dengan sistem rekrutmen politik. Mas Hanta, tadi Anda sudah singgung terkait dengan sistem pemilu terbuka tertutup yang sampai dengan saat ini juga masih belum jelas apa yang masih akan diterapkan di pemilu 2024. Tentunya 8 partai parlemen ini juga sudah menolak kalau tertutup. Tetapi kita akan bahas itu nanti, Mas Hanta. Kita akan sambung perbincangan dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, tadi seperti yang saya singgung terkait dengan sistem pemilu begitu yang sampai dengan saat ini juga masih berproses di Mahkamah Konstitusi begitu. Bagaimana catatan Anda terkait dengan sistem terbuka dan tertutup yang sampai dengan saat ini Mei 2024, hitungan bulan menuju pemilu 2024, ini juga masih belum pasti juga ini mau terbuka atau tertutup ini sebetulnya? Ya, pertama sebelum soal terbuka tertutup, saya kira soal perubahan ya, ini harus dipertimbangkan. Pemilu kita tinggal sekitar 9 bulan lagi, apakah mungkin ini dilakukan perubahan? Saya kira ini agak menimbulkan komplikasi administratif dan politik yang besar kalau ada perubahan di 2024. Kalau ingin ada perubahan, terlepas soal plus minus dari sistem, itu mestinya bisa berlakukan di 2029 mendatang, pemilu yang ke depan. Ini sudah di depan mata pelaksanaan. Itu dari sisi waktu saya kira menjadi catatan penting. Ya, artinya 2024 terlalu mepet. Ke 2029 memungkinkan untuk dibicarakan dengan lebih matang. Yang kedua, perubahan juga perlu dilakukan dengan kajian yang lebih mendalam. Tidak bisa dadakan yang diikuti dengan berbagai macam kajian naskah akademik dan seterusnya. Terus ada persiapan teknis yang ketiga, KPU dan partai politik, apakah mungkin melakukan sosialisasi dalam waktu yang sangat singkat. Banyak implikasi-implikasi yang saya kira perlu dipertimbangkan. Dan ini saya kira jangan tetap gegabah dalam melakukan perubahan dalam waktu yang cukup singkat ini. Ini yang harus diperhitungkan. Apalagi idealnya peraturan itu, Reno, dibuat paling ideal ya. Beberapa negara menerapkan, misalnya DPR, parlemen periode sekarang, dia bukan mengotak-atik aturan untuk dia, tapi disiapkan untuk periode ke depan. Misalnya DPR periode sekarang, nanti ini diberlakukan untuk 2029. Kalau sekarang misalnya kelemahan di Indonesia, tidak hanya sekarang, isu-isu sebelum-sebelumnya pernah perubahan dan waktu beberapa bulan ada perubahan. Ini seperti peserta merangkap jadi wasit, mengatur regulasi. Nah, ini yang saya kira harus dibenahi sistem ketatanegaraan kita yang harus diperbaiki termasuk dalam perundang-undangan. Itu dari sisi kemungkinan perubahan. Nah, dari sisi terbuka, proporsional terbuka tertutup, memang ini bukan soal mana yang benar dan salah, mana yang terbaik atau tidak, sama-sama mengandung kelebihan dan kekurangan. Tapi yang paling penting kita ingin mencari mana yang lebih memiliki potensi kebaikan atau kebaikan politik lebih besar ketimbang mudarat politiknya. Misalnya sekarang kita proporsional terbuka, menjadi kekuatan proporsional terbuka itu, saya kira dalam catatan saya satu, dia membuka ruang kompetisi yang demokratis di proses demokrasi kita antar kandidat, tentu sesuai dengan aturan. Yang kedua, ini akan mendorong hubungan kedekatan antara si caleg yang diwakili dengan konstituennya. Kan dia dipilih langsung, dicoblos namanya, misalnya Reno, Yohana, itu langsung dipilih. Dia mau
partai apapun saya memilih partai X karena caleg ini. Itu mendorong kedekatan antara si caleg dan konstituen yang mendukungnya. Yang ketiga, aspirasi konstituen atau pemilih itu bisa langsung diperjuangkan si kandidat karena punya hubungan terdekat tadi. Dan yang keempat, saya kira ini daulat rakyat lebih diberikan kesempatan kedaulatan untuk menentukan wakilnya. Ini kelebihannya. Sekaligus ini akan menjadi titik kelemahan kalau kita profesional tertutup, di mana kalau tertutup kita tahu kompetisi antar kandidat tidak ada demokrasinya, kemudian hubungan antara si caleg dan si yang diwakili konstituennya jauh karena memilih partai kalau tertutup. Kemudian aspirasi juga agak sulit. Beda kalau secara profesional terbuka ada keterikatan. Mandatnya itu tidak sepenuhnya putus dari seorang caleg, dia harus memperjuangkan aspirasi konstituen yang dia wakili. Meskipun ini isunya kelemahan sistem terbuka kerap dikatakan ini akan membuat kerawanan politik uang yang tinggi. Satu, kedua katanya sistem proporsional terbuka akan muncul orang-orang tidak berkualitas, terpilihlah sekedar karena popularitas dan sebagainya, sehingga bukan terpilih orang yang kuat, orang yang punya kredibilitas dan kompetensi yang tinggi. Nah, ditambah lagi proporsi kewenangan keterwakilan kayak tadi perempuan nanti belum tentu merata karena berdasarkan suara terbanyak. Saya ingin menjawabnya begini dari sisi kelemahan ini secara singkat. Sebenarnya mau proporsional terbuka tadi dikhawatirkan ada titik lemah, Reno, kan ini namanya sudah ditentukan oleh partai politik di proses seleksi seperti Nasdem lakukan sekarang di partai lain. Kalau yang dipertimbangkan kredibilitas, orang terbaik, orang yang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki prestasi yang baik, mau sistem terbuka tertutup nggak ada urusannya. Kalau partai menghadirkan calegnya yang terbaik, ya nggak ada istilah nanti akan muncul caleg yang tidak berkualitas terpilih. Ya. Nah itu kesalahan. Karena memang partai politik pun juga sudah ikut andil ya Mas. Sudah ada fungsi sendiri di situ untuk seleksi juga ya. Karena partai politik juga tidak bisa kemudian lepas tangan begitu saja. Ya. Jadi tertutup atau terbuka dia memang sudah menjadi kewajiban untuk kemudian mensortir anggota atau kader yang berkualitas. Itulah yang kemudian tadi saya sempat sampaikan juga Mas Hanta dari pernyataan Anda bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik ini juga sangat tergantung dari oknum atau mungkin kader-kadernya. Kalau partai politiknya sembarangan juga mau sistem tertutup atau terbuka, sama itu saja juga nanti berdampak pada partai itu sendiri. Betul sekali. Baik, Mas Hanta ditahan dulu, ada beberapa analisa yang mungkin akan Anda sampaikan, tapi ditahan dulu Mas Hanta, kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama dengan kami di Metro TV, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Oke, baik, kembali kita akan sambung perbincangan kita siang hari ini bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta masih tersambung dengan kami? Ya, Reno. Baik, Mas Hanta, kita masih sambung soal sistem terbuka dan tertutup yang tadi sempat terpotong begitu ya, Yohana. Ada sebuah sinyalmen yang dikirim oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat bahwa ada tanda putusan terkait dengan sistem pemilu ini akan diputuskan di masa-masa injury time begitu. Seberapa buruk dampaknya ketika nanti sistem pemilu diputuskan injury time mendekati masa pemilu 2024 ini, Mas Hanta, menurut Anda? Ya, itu akan memiliki dampak ya beberapa hal dari sisi sosialisasi. KPU dan partai politik butuh waktu untuk melakukan sosialisasi kembali dalam perubahan itu. Ini pasti memiliki dampak komplikasi politik lah, satu itu. Yang kedua, kita tahu bahwa waktu yang tinggal beberapa bulan ini juga memiliki dampak yang dalam komposisi politik kita, para caleg dan seterusnya itu akan mengalami penurunan spirit. Selama ini para caleg sudah disiapkan, sudah memiliki strategi dan terus-terusnya. Tapi yang paling penting di luar itu, 2024 ini mepet waktunya. Kenapa justru dilakukan perubahan? Itu menjadi catatan saya kira yang harus dipertimbangkan ya. Bukan persoalan siapa diuntungkan, siapa yang dirugikan, tapi persoalan regulasi. Jadi pemilu yang berkualitas itu, Reno, dia harus punya regulasi yang stabil, yang jelas, yang kuat, yang memang demokratis dan seterusnya. Itu satu. Ditambah tentu variabel pemilih yang cerdas, pemilih yang berkualitas, para konstituen, caleg, capres yang juga punya komitmen tinggi berdemokrasi, penyelenggara KPU, Bawaslu yang independen dan fasilitator yang netral. Tapi paling penting tadi saya mengatakan nomor satu, regulasinya harus jelas. Nah, sementara pemilu kita kurang dari 10 bulan, tinggal 9 bulan 1 pekan, lebih kurang beberapa hari.
Nah, ini saya kira ada semacam menunggu ada kemungkinan perubahan. Dan ini saya kira kurang baik ya dari sisi regulasi yang harus sudah stabil disiapkan. Yang kedua, kalau misalnya ini dikhawatirkan misalnya politik berbiaya tinggi, kemungkinan ada politik uang dan seterusnya, saya kira seperti saya katakan tadi, ini justru komitmen partai lah menyiapkan para caleg yang berkualitas. Kalau kemudian kita berubah menjadi profesional tertutup, di proses hulunya, pencalekan, penentuan, seleksi, rekrutmen, pemilih, kita semua kan nggak dilibatkan sama sekali, Reno, Yohana. Tidak tahu menahu kan, semuanya di partai politik. Tiba-tiba partai politik kemudian mendaftarkan ke KPU. Lalu di bilik suara juga kita datang, pemilih hanya datang mencoblos partai. Tidak tahu juga calegnya siapa. Ini yang sangat disayangkan, kecuali misalnya di proses rekrutmen politik, di proses seleksi, dilibatkan ada pemilu internal, ada proses seleksi internal dilakukan oleh partai politik, kemudian partai mengumpulkan data pemilihnya. Nah, ini juga sulit di Indonesia, lemah, pendataan pemilih partai konstituen itu juga tidak ada. Nah, jika dilakukan secara tertutup, saya kira daulat pemilih itu semakin hilang. Di proses seleksi tidak ada, electionnya juga tidak ada. Itu yang paling fundamental menurut saya adalah soal menghargai hak-hak dasar pemilih dalam kita berdemokrasi, itu satu. Yang kedua, kalau kita khawatir akan muncul caleg yang kurang berkualitas, seperti saya ulang lagi yang kesekian kali, harusnya punya komitmen tinggi partai politik memilih calon-calon yang berkualitas, fokus membedah kompetensinya, yang ditempurkan gagasannya, rekam jejaknya, kualitasnya, ini juga bisa. Soal politik berbiaya tinggi, kemungkinan ada politik uang, nah itu juga partai politik punya komitmen. Itu kan konstituen, kontestan juga diatur oleh partai politik. Jadi kalau kontestannya, calegnya tidak melakukan money politik, kan tidak terjadi. Jadi ini yang saya kira kembali pada komitmen bersama kalau mengantisipasi kemungkinan ada kelemahan dari sistem proporsional terbuka. Kalau misalnya kaderisasi nanti terpilih orang yang tidak dikaderisasi di partai, ya kalau begitu partai silakan munculkan caleg yang mengikuti kaderisasi, sehingga tidak ada keterputusan antara kaderisasi dengan rekrutmen politik. Ya, ini menarik sekali Mas Hanta. Selalu menjadi perbincangan menarik ya. Kalau dilihat dari kekuatan dan kelemahannya, seandainya kekuatannya bisa digabungkan, kalaupun tertutup asalkan punya niatan baik dan juga transparan, sebenarnya partai pun juga bisa tetap melaksanakan itu ya untuk memilih partainya, kemudian menginformasikan pada masyarakat bahwa calon-calon dari partainya memang kredibel. Kenapa tidak? Oke, baik. Itu. Mas Hanta, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV Live Event pendaftaran calon wakil rakyat. Masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kalau kita tadi dengar yang disampaikan oleh petinggi Partai Nasdem bahwa di proses pencalekan kali ini berasal dari berbagai kalangan. Dari kalangan akademisi, politisi, entrepreneur, pemuda, bahkan ada juga dari pihak-pihak lainnya yang dipastikan tetap mengisi dari komposisi pencalekan ini. Apa pendapat Anda soal hal ini, Mas Hanta? Ya, tadi saya lihat ada beberapa catatan ya, mayoritas dari politisi, kemudian birokrat, intelektual, juga tadi ada berbagai profesional. Saya kira ini bagus ya, menjadi modal awal. Semua partai, terutama Nasdem saat ini sedang mencalonkan, punya komitmen yang untuk memperhatikan sisi-sisi kompetensi, kapabilitas. Nah, apapun profesinya, paling penting PR bagi semua partai ada, misalnya ada public figure, selebritis dan sebagainya. Bagaimana setelah ini agendanya mentransformasikan dari tadinya profesinya A, B, C, D menjadi politisi, supaya terbiasa dengan kerja-kerja politik. Nah, misalnya sebelumnya biasa, misalnya selebritis di panggung hiburan, sekarang harus bergeser kerja-kerja politik di panggung politik. Meskipun kadang beda tipis ya, panggung sandiwara dengan panggung politik, Reno. Nah, karena itu saya kira PR-PR semua partai politik adalah bagaimana menyiapkan caleg-caleg yang terbaiknya. Setelah ini harus ada, saya lihat Partai Nasdem dan beberapa partai bukan sekolah politik, disiapkan, dibekali para caleg-calegnya tidak hanya kemampuan komunikasi politik, tapi menyiapkan nanti setelah terpilih bagaimana menjalankan fungsi-fungsi utama DPR, membuat undang-undang, controlling dan budgeting. Nah, ini harus dipahami sekaligus aspiratif. Jangan pernah putus tali mandatnya dengan konstituen atau rakyat yang diwakili. Ini yang saya kira menjadi modal bagi semua partai untuk menyiapkan caleg terbaiknya. Dan kalau disiapkan calon terbaik, kemudian nanti tetap aspiratif, maka ujung-ujungnya tetap bahwa meskipun ini referensi rakyat, tetap tuannya adalah
rakyat. Jadi para caleg termasuk capres adalah petugas rakyat. Ya, pemahaman bahwa caleg maupun juga partai politik itu setiap anggota dari partai politik itu adalah petugas rakyat, itulah yang sebenarnya menjadi problem sekarang yang memang benar-benar harus kembali untuk dimatangkan, disosialisasikan dan disadari lebih lagi ya Reno. Betul. Baik, terakhir Mas Hanta, tadi pada saat di Nasdem Tower, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ada satu statement yang menarik juga untuk kita soroti secara singkat saja Mas Hanta, bahwa berani keluar dari pemikiran linear, dari pemikiran yang matematik. Anda memaknai hal ini seperti apa Mas Hanta? Singkat saja. Ya, kalau saya begini, sikap-sikap politik memang harus ada terobosan. Terobosan politik, keberanian politik. Paling sederhana ya harus ada keberanian misalnya mendukung, termasuk misalnya Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, itu sebuah keberanian politik. Dan kita tahu kan dipersepsikan punya posisi diametral, berjarak dengan pemerintahan seterusnya. Sekaligus itu salah satu contohnya. Yang kedua dari sisi inovasi, cara strategi politik, itu juga harus punya terobosan, tidak hanya biasa. Dan bisa mematahkan kebukuan kalkulasi matematika politik, peluangnya kecil tapi bisa peluang besar dan seterusnya. Itu bisa dibaca. Dan saya kira ini sedikit ya saya tambahkan Reno, menjadi tantangan Nasdem dengan berbagai macam potensinya. Sekarang punya caleg yang potensial, kemudian punya capres juga sendiri. Ya adalah tantangannya ke depan secara singkat saya katakan bagaimana Nasdem bertransformasi. Transit pemilihnya mungkin ada potensi yang hilang, tapi harus mendatangkan potensi pemilih baru. Katakanlah tadinya memilih Pak Jokowi, basis pemilih Pak Jokowi, pemilih Nasdemnya turun, tapi ada potensi pemilih-pemilih baru, terutama pemilih Anies Baswedan, itu harus sukses ditransformasikan. Yang kedua adalah potensi mengatasi jika muncul komplikasi politik kerancuan. Artinya apa? Di dalam pemerintahan, Partai Nasdem masih sangat konsisten berada dalam pemerintahan, tapi di saat yang sama mendukung capres yang dipersepsikan berjarak dengan pemerintahan. Ini saya kira menjadi tantangan. Dan yang ketiga adalah bagaimana menghadapi di mana approval rating, tingkat kepuasan pada presiden cukup tinggi. Apakah Nasdem akan menyasar pemilih yang memang puas dengan kerja pemerintah, atau sebaliknya yang menyelaraskan diksi narasi perubahan yang diusung oleh capresnya. Terakhir yang keempat, isu-isu di Pilpres saya kira harus hati-hati juga. Kalau misalnya terlalu kanan bermain isunya, itu bisa jadi Nasdem tidak terlalu besar mengkapitalisasinya, justru partai-partai berbasis masa Islam, mitra koalisi seperti PKS yang bisa mendapatkan keuntungan elektoral lebih besar. Nah ini juga harus menjadi tantangan bagaimana isu-isu narasi, isu Pilpres yang akan lebih dominan dibandingkan caleg nanti. Dan terakhir, tantangan terberatnya kalau terjadi proporsional tertutup. Meskipun bagi Nasdem tidak terlalu bahaya ya, tapi partai-partai menengah lainnya kalau proporsional tertutup agak sulit. Yang diuntungkan adalah cenderung partai besar. Tapi partai-partai yang punya capres seperti Nasdem punya Anies, itu masih tertolong dengan kotel efek ekor jas. Karena itu saya kira terakhir catatan saya adalah semua partai semoga menghadirkan caleg terbaik bagi kita dan pemilih-pemilih para caleg yang aspiratif dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia dan menegakkan konstitusi. Baik, Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, terima kasih untuk ulasan yang sangat komprehensif dan kita akan tunggu bersama seperti apa nanti Nasdem menjawab tantangan-tantangan yang seperti tadi Anda analisa. Terima kasih Mas Hanta untuk waktunya bersama Live Event Metro TV. Sama-sama.